Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, sudah sampai ke pembahasan salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syari wa rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Faslun ay hada fasl. Adapun ini ialah sebuah fasal fi sholatil jamaati, di dalam sholat berjamaah. Wa syuriat, dan disyariatkan apa sholat berjamaah bil Madinah, di Madinah. Jadi sholat berjamaah ini disyariatkan di kota Madinah ya. Wa qulluha, dan adapun paling sedikitnya sholat jamaah, imamun, ialah seorang imam, wa makmumun, dan seorang makmum. Jadi paling sedikitnya sholat jamaah adalah 2 orang, imam dan 1 makmum. Itu sudah mendapatkan pahala berjamaah. Wahia, adapun sholatul jamaah fil jum'ati, di dalam Jumat, fi subhiha, kemudian di subuhnya Jumat, summa subhi, kemudian subuh di hari lain, summal isya'i, kemudian sholat isya berjamaah, summal asri, kemudian sholat asar, summal zuhri, kemudian sholat zuhur, summal maghribi, kemudian sholat maghrib, afdolu, ialah lebih utama. Nah, jadi sholat berjamaah pada saat sholat Jumat itu, lebih yang paling utama berjamaah ya. Kemudian nomor 2-nya adalah subuh di hari Jumat. Nah, itu yang paling utama berjamaah urutannya. Kemudian setelah itu subuh di hari lain selain hari Jumat. Kemudian itu isya, kemudian asar, kemudian zuhur, dan maghrib paling akhir. Seperti itu ya. Karena maghrib bisa jadi paling mudah. Paling mudah. Seringkali kita temukan di tempat-tempat dimanapun maghrib itu paling banyak jamaah. Karena memang paling mudah. Kemudian sholatul jamaati. Adapun sholat berjamaah fi ada in maktubatin, di dalam sholat ada yang fardu, la jum'atin, bukan sholat Jumat, sunnatun muakkadatun, sunnah yang muakkad. Nah, jadi sholat jamaah ini adalah hukumnya sunnah muakkad, sholat jamaah yang di dalam sholat ada yang fardu ya, bukan sholat qada maksudnya. Jadi sholatnya sholat ada, hukumnya sunnah muakkad. La Jum'atin maksudnya adalah tidak Jumat. Kalau Jumat hukumnya wajib berjamaah. Lil khabari, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muttafaqi alaihi, yang disepakati alaihi, atasnya al. Jadi hadisnya yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya muttafaqun alaihi. Apa hadisnya? Sholatul jamaati. Adapun sholat berjamaah abdulu, ialah lebih utama, min sholatil fardhi, dari sholat sendiri, bisa ba'in, dengan 7, wa ishrina, dan 20, artinya 27 derajatnya. Nah, jadi sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Nah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk pada kita dan memberi kekuatan pada kita untuk selalu sholat berjamaah. Wal afdaliyatu, dan adapun keutamaan berjamaah, tak tadi ialah menuntut apa keutamaan berjamaah, an-nadabiyyata, kepada kesunahan faqat saja. Jadi maksudnya keutamaan tersebut, keutamaan berjamaah ya, menunjukkan status hukumnya sunnah, bukannya wajib. Wa hikmatus sab'i wal ishrina, dan adapun hikmah 27 derajat. Jadi saya ulang, wa hikmatus sab'i wal ishrina, dan adapun hikmah 27 derajat, anna fiha, ialah bahwasanya fiha,
ialah di dalamnya sholat berjamaah fawaidah, apa faidah-faidah tazidu yang melebihi apa faidah ala sholatil fardhi atas sholat sendiri binahwi dalik dengan semisal 27 itu. Nah, jadi dengan 27 itu maksudnya. Jadi hikmah 27 derajat itu adalah bahwa dalam sholat berjamaah terdapat beberapa faidah yang melebihi sholat sendirian dengan jumlah 27 tersebut. Nah, wa kharaja dan terkecuali bil adai dengan sholat ada al qada'u apa sholat qada. Jadi tidak termasuk dalam pengertian ada yaitu sholat qada. Artinya sholat qada itu tidak disunahkan berjamaah. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Naam, iya benar. Ini tafaqat jika sesuai maqdiyatul imami apa sholat kodonya imam wal makmumi dan kodonya makmum sunnat maka disunahkan al jamaatu apa berjamaah. Nah ini dia. Kalau imamnya sholat kodo, makmumnya juga sholat kodo, maka hal ini tetap disunahkan sholat berjamaah. Seperti itu. Nah, jadi kalau imamnya beda, imamnya ada, makmumnya kodo, tidak disunahkan. Ataupun sebaliknya. Seperti itu ya. Jadi saya tekankan, kalau sama-sama kodo, imam dan makmum itu sholat kodo, maka sunnah berjamaah. Wa illa dan jika tidak, fa khilaful aula, maka khilaful aula. Artinya menyelisihi keutamaan. Artinya tidak sunnah. Kalau kebalikan tidak sunnah. Nah, kita lanjut. Keadain seperti sholat ada khalfa qada'in di belakang orang yang sholat qada wa aksihi dan kebalikannya. Nah ini tidak sunnah ya. Imamnya ada, imamnya qada atau sebaliknya tidak sunnah. Wa fardin atau seperti sholat fardu khalfa naflin di belakang sholat sunnah. Di belakang sholat sunnah, orang yang sholat sunnah. Wa aksi dan kebalikannya. Ini juga khilaful aula, tidak sunnah ya. Kecuali memang ada seseorang sholat kita anggap ia sholat wajib pada sholat sunnah, ini lain perkaranya. Orang yang niat berjamaah tetap mendapatkan pahala berjamaah seperti itu. Tapi kalau disengaja sunnah dan wajib berjamaah ini khilaful aula, menyelisih keutamaan, artinya tidak sunnah. Kemudian wa tarawih dan sholat tarawih seperti sholat tarawih khalfa witrin di belakang orang yang sholat witir wa aksihi dan kebalikannya juga tidak sunnah. Artinya khilaful aula. Orang sholat witir kita sholat tarawih atau orang makmumnya sholat tarawih kita sholat witir. Kemudian wabil maktubati dan dengan sholat fardu al-manduratu apa sholat yang dinazarkan an-nafilatu yang sunnah falatusannu maka tidak disunahkan fihima di dalam sholat yang dinazarkan dan sholat sunnah al-jama'atu berjamaah wala tukrahu dan juga tidak dimakruhkan seperti itu. Nah, jadi artinya ya wa kharaja artinya dikecualikan dari sholat fardu al-manduratu apa sholat yang dinazarkan. Nah, seperti itu ya. An-nafilatu dan sholat sunnah. Maka sholat yang dinazarkan dan sholat sunnah maka tidak disunahkan berjamaah dan juga tidak dimakruhkan. Kemudian qala Nawawi berkata siapa Imam Nawawi wal as-sahhu dan adapun pendapat yang as-sah annaha bahwa sesungguhnya sholat berjamaah fardu kifayatin ialah hukumnya fardu kifayah. Nah, Imam Nawawi berpendapat sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Untuk siapa? Lirijali untuk laki-laki. Wal balik al baligina yang balik siapa laki-laki, al ahrari yang merdeka, al muqimina yang mukim, fil muaddati di dalam sholat yang ada, bukan kodok fakot saja. Jadi Imam Nawawi pendapat di dalam pendapatnya yang as-sah, Imam Nawawi berpendapat dan ini adalah pendapat yang as-sah bahwa sungguhnya
Sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Nah, untuk siapa? Untuk laki-laki yang sudah balik, yang merdeka, yang seorang mukim, yang dalam pelaksanaan sholatnya sholat ada. Nah, seperti itu ya. Bihaisu dengan sekiranya yajharu tampak syiaruha. Apa syiarnya? Nah, syiarnya sholat. Nah, fi mahalli iqamatiha di tempat berdirinya jamaah. Jadi dengan syarat tampak syiar ya berjamaah. Tampak syiar berjamaah tersebut di tempat pelaksanaannya. Nah, wakila dan dikatakan innaha sesungguhnya jamaah fardu ainin ialah hukumnya fardu ain. Wa huwa adapun pendapat atau fardu ain madhabu Ahmada ialah madhab Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali ya, berpendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah fardu ain. Wakila dan dikatakan syartun ialah syarat lisi hati sholati, syarat sahnya sholat. Jadi ada yang mengatakan sholat berjamaah itu adalah syarat sahnya sholat. Wala yata'akkadu dan tidak dianjurkan an-nadbu apa hukum sunnah linnisa'i bagi wanita. Nah, ta'akkudahu dengan dianjurkannya kesunahan lirijali kepada laki-laki. Jadi maksudnya sholat berjamaah tidak terlalu dianjurkan bagi perempuan. Nah, seperti sangat dianjurkannya bagi laki-laki. Jadi berjamaah itu ya untuk laki-laki, sangat dianjurkan bagi laki-laki bukan untuk perempuan, seperti itu. Walidzalik maka oleh karena itu dianjurkan maksudnya yukrohu dimakruhkan tarkuha apa meninggalkan jamaah lahum baginya mereka lahunna bukan bagi wanita. Jadi maka makruh meninggalkan bagi laki-laki, orang laki-laki yang balik, yang mukim, yang merdeka, seperti itu ya yang tadi disebutkan bahwa makruh ketika mereka meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian tidak untuk wanita ya. Wal jama'atu dan adapun sholat berjamaah fi maktubatin di dalam sholat fardu lidakarin bagi laki-laki di masjidin di masjid abdolu ialah lebih utama. Jadi sholat berjamaah pada pada saat sholat fardu yang lima ya, Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh bagi laki-laki di masjid adalah lebih utama, seperti itu ya. Ya boleh juga di rumah, tetapi di masjid lebih utama, seperti itu. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.